Selamat, Anda sudah menemukan channel yang akan membimbing Anda ke jalan yang lurus menyelesaikan skripsi. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajaruddin Asnan di channel kesayangan kita bersama Asnan Way. Without you kami tiada arti, with you kami sangat berarti. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, selesaikan sampai akhir. Karena penelitian yang bagus adalah penelitian yang selesai. Gas, gas, gas. Teman-teman, kalau efektif dari sudut pandang kuantitatif, itu teman-teman bisa ambil kayak ini. Perhatikan ya baik-baik. Efektivitas model pembelajaran apa ditinjau ya, bukan terhadap, ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah misalnya. Ditambah lagi kepercayaan diri misalnya. Boleh nggak boleh, bebas. Perhatikan baik-baik. Bab 3-nya, yang pertama adalah satu, ini penelitian eksperimen boleh. Tetapi kalau di pendidikan, selain yang ada di lab, seperti yang saya bilang, itu baiknya adalah kuasi eksperimen. Kemudian desainnya boleh pakai one shot case, ya, one shot case tadi boleh. Untuk yang kemampuan pemecahan masalahnya, pakai yang pre-post, pakai yang pre-post juga boleh teman-teman ya. Jadi kuasi eksperimen, kemudian desainnya adalah suara saya biar nggak nyempreng itu gimana, jangan skip ya, ini penting. Pakai one shot case tadi boleh, pakai yang pre-post test itu juga boleh gitu ya. Nah, selanjutnya instrumennya, kalau kemampuan pemecahan masalah tentu dengan tes, kalau percayaan diri dengan angka dan seterusnya ya, nanti konsul bisa dengan kita. Ya, kemudian analisis datanya, analisis data yang pertama itu untuk yang statistik deskriptif kuantitatif ya, deskriptif, statistik deskriptif untuk apa? Melihat rata-rata dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah inferensial, karena kita akan menentukan ini efektif atau enggak gitu ya. Oke, sampai sini clear ya. Oke, clear ya sampo saya. Kemudian teman-teman, setelah clear sampai sini, maka teman-teman harus mengolah itu ya. Kan tadi sudah ambil data ya. Nah, kemudian diolah. Nah, tentu ini untuk samplingnya teman-teman, kalau kuasi tentu ya boleh purposive, boleh cluster ya, tetapi kalau eksperimen harus random, harus acak, syaratnya itu jangan salah. Oke, balik lagi. Untuk menguji efektif enggaknya ini penting. Efektif itu teman-teman ini yang sering saya katakan, kalau bilang efektif itu ketika apa? Misalnya satu, teman-teman harus tentukan dulu. Misalnya satu ya, dalam konteks judul ini, itu efektif, dikatakan efektif ketika itu rata-rata tes kemampuan pemecahan masalahnya itu lebih dari 70 misalnya nilainya. Itu yang pertama. Berarti dia pakai apa? Uji hipotesis. Pakai apa? Uji one sample t-test ya, one sample t-test. Yang kedua, misalnya saya nih di sini mau meneliti dan punya kriteria efektif itu dua. Yang pertama tadi rata-ratanya itu lebih dari 70. Yang kedua itu adalah jika banyaknya siswa itu yang lulus tadi, ya minimal 70 tadi, itu adalah sebanyak 75%. Nah, ini pakai uji proporsi ya, proporsi sampel ya, proporsi satu sampel. Jadi yang pertama one sample t-test, yang satunya adalah uji proporsi gitu ya. Nah, kalau yang pakai kepercayaan diri gimana? Kepercayaan diri ya sama uji hipotesis ya, uji one sample t-test gitu ya. Simpel teman-teman, selesai. Kita diskusi, sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan semangat.